Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim yang lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Adapun maksud dari mengajarkan Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid. Sekiranya mengajarkan ilmu-ilmu lain secara umum atau menyampaikan sebagian ilmu yang dimiliki kepada orang lain adalah perbuatan mulia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja keutamaan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran? Pahalanya bagi orang yang mengajarkan Al-Quran tanpa batas. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala bagi orang yang mengajarkan anaknya Al-Quran? Rasulullah menjawab, Al-Quran adalah firman Allah dan itu tidak ada batasnya. Artinya pahala yang didapatkannya tidak ada batasnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah pahala bagi orang yang mengajarkan anaknya Al-Quran? Jibril pun menjawab, Al-Quran adalah firman Allah dan itu tidak ada batasnya. Lalu Jibril bertanya kepada malaikat Israfil,
dengan pertanyaan yang sama. Kemudian ia menjawab, Al-Quran adalah firman Allah dan itu tidak ada batasnya. Kemudian Jibril pun kembali dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, Tuhanmu menitipkan salam untukmu. Lalu ia berkata, barang siapa mengajarkan anaknya Al-Quran, maka ia seperti melaksanakan 10.000 kali haji, seperti berumroh sebanyak 10.000 kali, seperti berperang di jalan Allah sebanyak 10.000 kali, seperti memberikan makan kepada 10.000 muslim yang sedang kelaparan, seperti memberikan pakaian kepada 10.000 muslim yang membutuhkan. Pahala-pahala tersebut akan dibawa hingga kematian menanti. Lalu ia akan dibangkitkan bersama cahaya yang meneranginya. Ia juga akan melewati sirat, jembatan terbentang di atas neraka jahanam, yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga dengan kecepatan kilat, dan Al-Quran pun tidak berpisah darinya sampai ia didudukan dalam kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lebih baik dari apa-apa yang ia harapkan di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kalam. Wassalamualaikum.